Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun fadzaka maf'ulun if'al wa taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun fadzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Wada'a yadahu wada'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un fadzaka mawdu'un do'laka do' mawdu'un mawdi'un milun. Yafa'a yafa'u yaf'an wa maifa'an fahuwa yafi'un fadzaka maifu'un ifa'la taifa' maifa'un maifa'un ifa'un. Jadi maju di Na'ayan ana'yan wa man'an fahuwa na'in fadzaka man'iyun in ahatan akman an man'an min'ahun. Nasya'ayan sya'u nasy'atan wa mansya'an fahuwa nasyi'un wa dzaka mansyu'un insya'a tansya' mansya'un mansya'un minsya'un. Ra'a yara ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dzaka mar'iyun ra'la tara' mar'an mar'an mir'atun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya udah no. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, ngaji ini tadi nggak saya isi, saya talil Rebuari Pak Haji Tohirin ya. Ini langsung nih setengah 10, kelar setengah 12. Sanggup Pak? Paling pada ngantuk. Ngaji mah cemen no, nanya no, yang anak-anak kecil nih perempuan dengerin. Ngomong ada makmur. Dulu ngaji sampai jam berapa Mur? Sampai pagi. Lah iya no, serius bukan saya ngarang cerita. Lah nyampe jam 2. Orang dia pulang kerja jam 1 kadang-kadang. Lah langsung ngaji. Oh iya apa? Pri, saya harus bikin kopi lah. Lah, masa saya nggak ada kopinya ya Kak? Oke, sekarang kita lanjut. Udah terus itu. Halaman kalau kitab kalian 46 ya. Kalau versi saya 39. Edisi kitab mahal saya mah Darul Fikri. Oh ya Kak. Asli Darul Fikri kitabnya kok tuh. Udah coklat. Ta'rifu itu ya. Ta'rifu ilmil ma'ani wa maudi'uhu wa wadi'uhu. Nah ini mengenal tokoh nih diinget-inget. Terutama anak-anak baru. Bermula ini hadza ta'rifu ilmil ma'ani, definisi ilmu ma'ani. Wa maudi'uhu, jangan wa maudi'ihi karena atofnya kepada ta'rifu. Dan maude itu ya sasaran lah gampangannya. Wa wadi'uhu ya sesuatu yang diletakkan, gampangannya kan sasarannya. Wawadi'uhu dan yang meletakkan atau mendesain awal ilmul ma'ani. Nomor 1, ilmul ma'ani usulun wa qawaidu yu'rafu biha ahwalul kalamil arabiyyi allati yakunu biha mutabiqan li muqtadul hal.
Ilmul ma'ani utawi ilmu ma'ani. Udah bahasa Jawa aja. Usulun itu pokok-pokok, asal-asal. Bukan asal-asalan, bukan. Usul itu zamannya aslun, pokok, dasar. Wa qawaidu dan kaidah-kaidah. Yu'rafu yang diketahui, yang dikenal. Biha dengan usul wa qawaid. Apa yang yu'rafu? Ahwalul kalami, keadaan-keadaan kalam, hal ikhwal kalam. Kalam ya ucapan, al-arabi yang berbahasa Arab, gampangnya gitulah. Alati, nah itu alati, bukan bahasa Arabnya tapi ahwalnya. Alati yaitu ahwalul kalamil arabi. Yakunu yang ada apa kalam biha dengan ahwal ada itu mutobikon selaras serasi. Wah gitu, masa ngaji nggak ngopi nggak sempurna lah. Udah ngopi nggak ngerokok, wah udah kurang juga. Mutobikon itu mutobik, serasi selaras sesuai. Limuktadul hali terhadap muktadul hal. Kan baru dibahas itu muktadul hal. Muktado itu iktado, yaktadi, iktidoan. Wa muktadon apa? Tuntutan lah gampangnya. Muktadul hal itu tuntutan keadaan. Gitu. Jadi tanggung. Bihaitsu yakunu dengan sekiranya ada apa kalam, ada itu wifqal gharadi, cocok. Makanya mutobik, muafakoh ya kan, muafik. Wifqal gharadi itu cocok dengan tujuan. Gharad. Allah yaitu gharad, siko yang digiring apa kalam lahu untuk gharad. Udah segitu dulu dah. Ilmu ma'ani adalah membahas masalah usulun, ya, pokok-pokok atau dasar-dasar, waqawa itu dan kaidah-kaidah, yang mana dengan kaidah-kaidah tadi ahwalul kalam al-arabi, keadaan ucapan bahasa Arab itu bisa diketahui. Nah diketahui bagaimana maksudnya? Allati yakunu biha mutabikon li muqtadul hal. Supaya omongan tadi sesuai dengan muqtadul hal, sesuai dengan sikon lah. Sesuai dengan kebutuhan. Ngomong sama orang capek, udah cepet. Orang lagi capek diceritain yang ngantuk lah. Lu iya kan? Ya kan kemarin dibahas. Ngomong ada kebakaran, ya udah kebakaran. Udah, nggak usah. Ini kebakaran, lah keburu habis. Maling, ya keburu, ya udah maling aja udah keburu kabur. Itu namanya muqtadul hal. Tapi kalau kalian ngomong sama Riu sama Aal, kudu jelas. Mana Aalnya tadi? Udah tidur. Ya udah tidur lah. Nah Aal, kalau naruh gelas yang bener. Orang udah di pinggir sini kok masih dipecahin kemarin. Loh iya kan? Udah di pinggir. Sama Riu juga sama. Riu. Iya Pak. Iya enggak? Ya harap maklum. Loh gitu loh. Nah ngomong sama Riu dengan yang lain ya kudu beda. Gitu loh caranya. Itu namanya muqtadul hal. Bihaitsu yakunu wifqal gharad alladzi sikolahu, supaya kalam tadi sesuai dengan tuntutannya. Ya tuntutannya kalam apa? Ya sesuai dengan keadaan. Lah jangan banyak ngomong bagi orang yang capek. Kemudian giliran ngomong cepet sama orang yang telat mikir. Itu namanya enggak muqtadul hal. Ngajar anak TK dengan ngajar anak SD beda.
Ngajar anak SD dengan usia SMP beda. SMP dengan SMK beda. Mahasiswa ya beda lagi. Itu namanya muqtadul hal. Yang paling sulit audiennya dari anak TK sampai bapak-bapak. Oh ya enggak, udah ngebodor aja. Terus apa? Yang penting seneng. Selipin ilmu dikit. Lah kan itu kaitannya muqtadul hal. Oh, itu para pengkhotbah kemarin udah dibahas. Nah, itu ada catatan kaki. Al-halu sebenarnya udah dibahas kemarin. Al-halu wal amru da'ilil mutakallim. Al-halu yang bermula hal kan muqtadul hal tadi. Awas loh, diperhatikan loh. Hal dalam ilmu balaghah dengan hal dengan ilmu nahwu beda. Nyambung nih. Al-halu wal ismul mansubu ya al-mufassiru liman bahama minal hayat. Itu makna nahwu. Ya enggak? Al-halu wasfun fudlatun muntasibu. Terusnya gimana? Alfiyah lah. Terusnya gimana, Kang? Iya kan? Loh itu hal menurut nahwu lah, hal menurut balaghah beda. Tuh. Terus apa kan menurut balaghah? Al-halu bermula hal. Wa ya hal. Al-amru itu urusan, itu perkara. Ad-da'i yang mendorong, yang mengajak apa al-amr lil mutakallimi bagi mutakalim orang yang berbicara ila iradi khususiyatin untuk mendatangkan kekhususan fil kalami di dalam kalam. Nah, hal itu apa? Perkara yang mendorong mutakalim untuk menyampaikan kalam. Ada kalamnya simpel, ada kalamnya panjang lebar, ada kalamnya sedang. Itu hal. Watilkal khususiyatu dan bermula itu kekhususan. Ya tilkal khususiyah muqtadul hali itu kebutuhan keadaan. Masalan, hai masal tu masalan. Apa sih geludakan mulu? Siapa? Arin, lu belum makan Rin? Ntar lu ada tikus diinjak. Ya enggak? Kemarin naik ke Seleo, seminggu belum balik nih si Bella. Lu masa tikus diinjak sampai kakinya ke Seleo? Ya enggak? Di tangga jatuh, aduh. Emang badannya kok sama ono. In kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun bisyai'in. In kana ini contohnya muqtadul hal. Jika ada bainaka itu di antara kamu. Nah ini khobarnya didahulukan. Boleh karena berupa dzaraf. Ngerti no? Kan lagi bahas itu. Jawahirul balaghah. Wa baina mukhatabika dan antara orang yang kamu ajak bicara, apa yang kana ahdun perjanjian bisain dengan sesuatu. Umpamanya ada perjanjian sama bib ahu. Bib umpamanya ini ada apa umpamanya? Ini namanya ahdun. Lu ngapa bib ahu? Lu ada komentar tikus kepala hitam. Ya kan? Fal ahdu maka bermula perjanjian itu halun keadaan kondisi. Hal itu kondisi sikon gitu aja lah. Yak tadi yang menuntut. Kalau enggak yuktado yang dituntut apa irodul kalami mendatangkan kalam mu'arrofan hale dimakrifatkan. Fatarif maka bermula memakrifatkan lafat. Wa ya tarif muqtadul khali itu muqtadul khal. Nyambung nih. Umpamanya kita ngomong dengan mukhatab, bahas masalah perjanjian apa umpamanya. Nah, mendatangkan lafat dengan isim ma'rifat mu'arrofan itu loh namanya khal. Keadaan kelafatnya ma'rifat gak nakiroh. Nyambung gak? Nah, fal khalu maka bermula khal. Wa ya khal ma itu lafat ba'da lamit ta'lili yang ada setelah lam ta'lil. Al-madhkurati yang telah disebutkan ba'da kulli khususiyatin
setelah semua kekhususan. Kakaulika seperti ucapan kamu fi dzikri dalam menyebutkan lafat, likauni dzikrihi karena adanya menyebutkan lafat, al aslu itu hukum asal, wa fil khatfi dan dalam membuang lafat, khatfun, wa fil khatfi dan itu dalam membuang lafat, khatfun bermula pembuangan, lil istighnai karena dianggap tidak butuh, dianggap kaya, maksudnya kaya tidak butuh, anhu dari lafat, wahalumma jarron, wahalumma dan seterusnya, ya itu terjemahan bebasnya begitu, wahalumma jarron itu udah satu istilah, dan begitu juga seterusnya. Nah, lafat ada yang disebut, ada yang dibuang. Tadi kan yang dalam kondisi kebakaran, harikun, kebakaran, kan mubtadanya dibuang. Hadza harikun, kenapa? Karena lidhoikil waktunya sempit. Ngerti kan? Nah, membuang lafat atau disebutkan lafadznya itu namanya hal. Nyambung nggak? Ya umpamanya banyak lah, ada yang disebutkan kalimat itu untuk tamattu, merasa enak, merasa nyaman, umpamanya lafadz Allah, ya kan? Padahal tadi udah disebutkan, harusnya dibuang pun boleh, tapi masih disebutkan. Itu merasa nyaman, merasa enak dengan menyebutkannya. Ya, jelas maksudnya? Nah, itu namanya khal. Nyambung nih? Oke. Yang berikutnya, nah ini penjelasannya lebih lanjut. Fadzakaul mukhatabi, maka bermula kecerdasan mukhatab. Halun itu keadaan, hal, sikon. Taktadi yang menuntut apa hal? Ijazal kauli pada ringkasnya ucapan. Fa'idha aujasta, maka apabila meringkas siapa kamu fi khitabihi dalam mengajak bicara zaki mukhatab, wakana dan ada apa kalamuka kalammu ada itu mutabikon sesuai limuktadul khali terhadap kebutuhan keadaan muktadul khal, wago artinya benar, wagobawatuhu dan bermula atof kepada fadzakaul mukhatabi dan bermula ketololan mukhatabi. Ya apa namanya? Gobawa itu kegoblokan. Kan tadi zaka itu cerdas. Ngerti kan? Kalau goblok gobawa. Ini lebih serius loh. Lah kan zaka cerdas kan? Isim fa'ilnya zakiyun. Loh iya kan? Bukan zakiyun. Ghabawa. Isim fa'ilnya ghabiyun. Loh, emang apa artinya? Lah emang goblok emang apa? Lah iya kan? Lah goblok tolol itulah. Wa ghabawatu dan kegoblokan mukhatab halun atau boleh diartikan kalau bahasa gaulnya telmi. Lah ya kebodohan. Ya enggak? Lah iya kan? Udah terserah. Logatnya ya enggak? Wa ghabawatu aijahluhu. Gitu loh. Cuman kan ghabawah itu lebih parah daripada jahlu. Paham kan? Kalau jahlu atau jahil bodoh, masalahnya ghabi, ya itu lebih parah daripada jahlu. Kan gitu kan? Wa ghabawatuhu dan bermula kebodohannya mukhatab, halun itu keadaan. Taktadi yang menuntut apa hal? Al itnaba pada itnab. Itnab itu sudah ditafsir itu wal itolata dan tegesnya memanjangkan kalam. Kalau ngomong sama anak TK
kudu harus panjang lebar. Kenapa? Karena anak TK ini ghabawa khalid zihni lagi. Kan gitu kan? Membutuhkan informasi. Tuh. Fa idza jaa, maka apabila datang kalamuka, apa kalamu fi mukhatabatihi, di dalam mengajak bicara ghabi, orang yang bodoh, mutnaban, hale panjang lebar. Jawabnya idza sekaligus khobarnya fadzakaul mutakalim, fahuwa maka bermula. Nah itu zakaul mutakalim menuntut ijaz. Kan gitu. Jadi isinya huwa, dan ghobawatuhu menuntut taktadil itnab. Mutabikun itu cocok limuktadul khali. Mutabikun itu yang serasi limuktadul khali terhadap tuntutan keadaan. Oh. Ya wayakunu, dan ada apa kalamuka omonganmu fil halaini dalam dua keadaan, balighon itu disebut balik. Tuh, ilmul ma'ani bisa melahirkan sifat balaghah, balik. Kalam yang disampaikan yang sesuai muktadul hal namanya kalam balik. Walau annaka, dan jikalau ailau sabata annaka. Tuh, berarti kan ini anak-anak. Ini kan anna yang dibaca fathah hamzahnya. Belum dibahas, besok hari Senin ya. Besok enggak, ntar Selasa atau malamnya. Walau annaka, dan jikalau tetap apa sesungguhnya kamu, akasta itu membalik siapa kamu. Maksudnya membalik bagaimana? Ngomong sama orang pinter ngomongnya malah panjang lebar. Giliran ngomong sama orang bodoh malah simpel. Lantafat, maka hilang. Jawabnya lau, asalnya lain tafat. Ngerti? Siapa? Tuh mafdhodon. Kalau yang baca kamu kan lain tafat. Bukan, itu hamzahnya namanya hamzah. Hamzah apa yuk? Risol. Pisang goreng aja sekalian. Hamzah itu ada dua. Kalau nggak hamzah kotok, hamzah wasol. Kotok itu bukan mata kotok pak itu. Itu mah bukan. Itu mah bahasanya senok. Ya enggak? Saya lagi marah-marah kalau kata mata lu kotok gitu kan. Kalau bahasa Betawi kan gitu ya. Apa yang intafat? Sifatul balaghoti, sifat balaghoh. Tuh. Jadi ngomong sama orang cerdas, simpel. Simpel itu bahasa balaghonya ijaz. Ngomong sama orang ghabi, orang bodoh, itnab wal itolah, panjang. Nah, itu namanya sesuai dengan muktadul hal. Kalamnya berarti balik. Nyambung nih. Jangan dibalik. Nah, itu tadi. Walau annaka akasta lantafat min kalamika sifatul balaghoh. Kalau kamu balik ngomong sama orang cerdas malah kelamaan, ngomong sama orang bodoh malah simpel. Nah, itu berarti nggak ada sifat balaghoh. Nyambung nih. Yang menjadi susah itu nulis status. Yang baca ada orang nggak sekolah. Nah, kan banyak orang yang nggak lulus SD. Ada yang orang baru lulus SD, ada yang S3, SD, SMP, SMA. Loh ya enggak? Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, ada yang S cendol. Wah, macam-macam lah. Nah, yang ngasih penilaian macam-macam nanti. Kan gitu. Bukan salah statusnya. Ya kan? Tapi kalam itu adalah sesuai dengan kondisinya tadi. Loh, ini memang abot ahu bocan, abot. Oke, nyambung ya. Oke, yang kedua wa maudhu'uhu, dan bermula sasarannya.
ilmu ma'ani, ini bahas ilmu ma'ani nih. Al-lafzul Arabi itu lafaz yang berbahasa Arab, yang bangsa Arab maksudnya bahasa Arab. Min haitsu ifadatihi, dari sisi memberi faedahnya lafaz Arab. Al-ma'ani as-sawani. Al-ma'ani udah ada catatan kaki itu. Ai al-ma'anil awal. Nah, gitu loh. Kalau sawani apa no? Apa nal? Udah ada as-sawani yang bangsa apa tinggi bahasanya, indah bahasanya. Allati yaitu ifadatul ma'ani as-sawani. Ia yang bermula, ntar catatan kaki ini kelarin dulu. Ia yang bermula allati itu al-aghradu, tujuan-tujuan, al-maqsudatu yang dituju, lil mutakallim. Min ja'lil kalami, nyatanya dari menjadikan kalam. Kamu jadikan mustamilan, hale mencakup. Itu boleh. Mustamilan, pada boleh. Akan ja'ala saudaranya dhonna. Kan gitu. Alatil kallato ifi wal khususiyati, atas itu latoif. Latoif itu kelembutan-kelembutan. Makna itu, kalam itu mempunyai sifat-sifat lembut. Kan gitu. Wal khususiyati, dan khususiat, keistimewaan. Allati yaitu latoif wal khususiyat. Biha yang dengan allati yutobiku cocok apa kalam muktadul hali pada muktadul hal. Jadi sasarannya ilmu ma'ani itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang dipandang dari sisi maknanya. Makanya ma'ani. Ngerti kan? Cuman bukan makna perharfiah, bukan loh. Makna yang dimaksud di sini adalah mengisnadkan satu kalimat kepada kalimat yang lain rangkaian. Ja'a zaidun, umpamanya rokiban. Nah itu dipandang dari isnadiyahnya, bukan ja'a kemudian secara makna dalam arti itu, bukan begitu. Aska malah mainan laler ya. Ngapain apaan sih? Ntar gue kasih jamu nih. Simak di sini lah. Lihat catatan kaki. Ai al-ma'nal al-ma'ani al-awwali tegasnya mana yang pertama. Oh al-ma'nal ai al-ma'anil awwalu tegasnya bermula makna yang pertama. Kalau enggak ya uwal lah ya. Kan ma'ani jama. Al-ma'ani al-awwalu, ma itu lafaz. Ma itu perkara, yufhamu yang difahami. Ini ada penjelasannya. Yang dipahami, yang bisa difahami apa? Ma minal lafzi, dari lafaz. Bi hasabit tarkibi, dengan kadar susunannya. Itu nulis apaan? Nulis apaan, Ra? Beli, kalau emang ini mah. Lu kan punya duit kan? Beli. Lah, sembarangan. Jangan jajan punya duit, beli kita pada ogah. Lah balago, masa kita masih dibeliin? Yang rajinnya saya beliin, malas malah, malas saya. Andri beli. Apa saya beliin kemarin? Alah iya. Kalau bahasa ininya jir basuki mobil. Ngerti gak maksudnya? Ya orang mau mulia ya modal. Modal dengkul mulu ya. Sekolah udah dibayarin. Santi bangunin, tidur lagi. Lah iya kan? Lah kitab masih dibeliin. Mending gitu kalau rajin. Lah iya kan? Makanya bodoh nanan karang malu. Oke lanjut, kelamaan dar. Wahwa aslul makna. Wahwa dan bermula ma yufhamu minal lafzi bi hasabi tarkib. Aslul makna itu asalnya makna. Ma'aziyadatil khususiyati, serta menambahkan kekhususan-kekhususan. Minat ta'rifi wa tangkir, nyatanya dari ma'rifat dan nakiroh.
Tuh, ada lafaz ja'a Zaidun rokiban. Loh ya kan? Zaidunnya ma'rifat. Kenapa rokibannya nakiroh? Oh, karena kalau hal memang kudu nakiroh. Bahkan kalau ada hal berupa ma'rifat harus ditakwil menjadi nakiroh. Oh. Gimana dalilnya itu? Kawah dakat stahid itu loh. Contohnya doang saya hafal itu. Pokoknya hal ketika datang berupa ma'rifat. Fa'rif tangkirohu kawah dakat stahid itu loh. Nah itu. Nah kenapa ja'a Zaidun ragiban, Zaidunnya ma'rifat? Pertama emang sohibul hal. Lah kan gitu. Nah ini dipandang dari sisi maknanya. Ja'a Zaidun ragiban dipandang dari sisi ma'ani. Ini mempunyai penjelasan-penjelasan. Lo paham kan? Nah ini kan artinya apa? Nahwu tok nggak menyelesaikan masalah. Kalau kita mau menjebur secara memahami lebih mendalam, kan begitu. Qala ba'du ahlil ma'ani, berpendapat siapa sebagian ahlul ma'ani. Al-kalamu berpendapat, itu kan ada titik dua no. Andekan itu ada innanya wajib dibaca kasroh, cuman kan enggak, gitu loh. Al-kalamul ladzi yusofu bil balaghah. Riuk minta duit sama emaknya, kalau enggak lu puasa. Nah, lu sebulan Senin Kemis akan 8 kali. Senin Kemis, seminggu kan 2 kali. Lah 4 minggu kan 8 kali. Kan 80. Lah ya enggak usah jajan. Yang 50 buat beli kitab. Lah kurang baik gimana gua? Lu punya kitabnya, Don? Punya, gua beliin kan. Lah iya. Lu punya tuh. Gua beliin. Lu pin? Iya. Lah. Kalau yang lain mau saya beliin, siap saya beliin. Ah itu. Lah iya Pak. Makanya sekarang mah orang yang rajin-rajin dalam tanda kutip enggak saya beliin. Ini uji nyali kalian. Nah coba punya enggak? Belilah. Lah iya lalu ngilangnya 2 bulan. Ya enggak? Jadi kayak apa itu namanya? Datang tadi undang jelangkung. Jelangkung. Datang tak diundang, kau pergi. Gak diantar. Tuh. Oke. Waladhi huwa ya kalam alladhi yusofu bil balaghah. Alladhi itu kalam. Ya dulu yang menunjukkan apa alladhi. Bilafzi dengan lafadznya alladhi ala maknahul lughawiyyu. Lughawiyyi. Ala maknahu atas maknanya alladzi al-lughawi yang bangsa lughawi. Awil urfi atau yang bangsa uruf atau uruf ya. Uruf itu hampir sama dengan adat istiadat. Itu uruf dalam ilmu usul fikih itu ada namanya ilmu uruf. Gitu. Bukan adat istiadat, lain cerita. Kan dalam ilmu usul fikih sumber yang menjadi referensi itu kan banyak. Kitab sunnah udah jelas. Lu ya kan? Nah terusnya apa? Ijma, qiyas, adat. Makanya ada istilah al-adah muhakamah. Setelah adat istiadat ada uruf di antaranya. Nah, uruf itu hampir sama dengan adat istiadat, cuman beda dalam konteks ini. Maka jangan keminter saya bilang. Ngaji yang rajin, baca yang rajin. Belum apa-apa ilmu yang kalian, bacaan yang kalian baca belum apa-apa. Orang-orang udah nyampe ke Yaman, nyampe ke Mesir, nyampe kemana-mana. Kalian masih miskin bacaan. Udah gitu ngerasa pintar lagi. Wah itu adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Udah goblok bener itu udah. Bener gak? Ngerti gak maksudnya?
Rajulun la yadri, laki-laki yang tidak tahu. Annahu la yadri, bahwasanya dia tidak tahu. Orang kalau udah tidak sadar kegoblokannya, ini sangat-sangat berbahaya. Kata Nabi kan a'dzamul ma'asi al jahlu. Paling besar-besarnya maksiat itu adalah kebodohan. Udah bodoh, males hidup lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya yang rajin, saya bilang, Rio, you understand? Iqra katsiran. Awi syar'i atau makna yang bangsa syar'i. Jadi makna ada yang makna lugawi, ada makna urfi, ada juga makna syar'i. Ya, nanti kalian akan berhadapan dalam yang membatalkan wudhu itu kan terjadi khilaf antara lamsu dengan massu, ya kan? Itu yang akhirnya terjadi khilafiyah. Loh. Sumata jitu, kemudian menjumpai siapa kamu lidzalikal makna, terhadap itu makna dilalatan pada dilalah, sesuatu yang menunjukkan burhan sama baik. Saniatan yang kedua, alal makna atas arti makna al maksud yang dituju. Allati yaitu al makna al maksud, yuri itu yang mengendaki siapa al mutakallimu isbatahu pada menetapkan makna al maksud. Au nafyahu atau apa namanya, menafikan makna al maksud. Sawani itu makna kedua. Sawani tadi itu loh, apa nal. Fahunaka, maka di sana inzer, bahasa zer ya, bahasa Inggrisnya ya. Alfadzun bermula lafat-lafat, wa amanin dan makna-makna, uwalu yang pertama-tama mana-mana awal, wa ma'anin dan makna-makna sawanin yang kedua. Yang kedua level 2 maksudnya. Tuh, nyambung ya? Ini nggak saya jelasin, nyambung kan nih? Udah nggak apa-apa, ntar dijelasin. Fal ma'anil uwalu, maka bermula makna yang pertama-tama. Ya al ma'anil uwal madlulatut tarkibi, itu madlulnya tarkib, lafat-lafat yang ditunjukkan oleh tarkib. Wal alfat dan lafat-lafat, alati yaitu alfat tu sama yang diberi nama apa alati fi ilmin nahwi dalam ilmu nahwu aslal makna pada asalnya makna atau makna asal. Maka ilmu makna itu kan usul tadi kan. Nah, yang dikaitkan dengan ilmu nahwu itu makna asal. Ja'a zaitun rokiban. Loh. Wal ma'ani as-sawani dan bermula makna, ya kan bisa juga as-sawani diartikan tinggi, maksudnya level di atas uwal kan gitu kan. Fal ma'ani maka bermula makna-makna as-sawani yang level 2, gitu loh. Wal aghradu dan tujuan-tujuan, allati yaitu aghrad, tusaku yang digiring, yusaku yang digiring laha kepada aghrad, atau ma'anis sawani apa al kalamu kalam. Liza karena ini ma'anil uwal ya madlulatu tarkib, wal alfat alat itu sama fil nahwi asral makna, wal ma'ani as-sawani wal aghrad alati yusaku lahal kalam. Kila dikatakan apa yang kila muktadul khal, namanya muktadul khal. Sama-sama ja'a zaitun rokiban, sama kan, tapi ja'a zaitun rokiban makna asal dalam ilmu nahwu adalah isbat, mengisbatkan kedatangan Zaid dengan rukub. Tapi dalam ilmu balaghah mempunyai tujuan lain, yaitu menfokuskan rukubnya Zaid dengan keadaan
Majiknya Zaid dalam keadaan rukub atau rokib, orang yang menunggang. Nah, itulah muqtadul khal. Wahwa dan bermula muqtadul khal, makna di atas mana asal, makna sawani, ma'ani asawani, al makna sani itu makna yang kedua. Karodil ingkar seperti menolak keingkaran, wadaf isyaki dan menolak keraguan, masalan, ay masal tu masalan, idza kulna apabila berkata siapa kita, inna Zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Nah, dalam kalimat inna Zaidan qaimun ketika dibahas dalam ilmu ma'ani dikuatkan dengan inna, itu mempunyai makna khusus. Makna khususnya apa? Radul ingkar. Lu dibilanginnya ngeyel banget. Inna Zaidan qaimun. Nah, beda dengan konteksnya Zaidun qaimun, ini polos. Zaidun qaimun itu diucapkan bagi mukhatab yang khalid zihni. Ini mukhatabnya enggak khalid zihni, enggak polos, tapi ngeyelan. Ditegaskan inna Zaidan qaimun. Nyambung nih. Jadi levelnya seperti itu, level balago itu gitu loh. Fal maknal awal, maka bermula makna yang pertama, makna pertama dari inna Zaidan qaimun. Wa ya makna awal itu al-qiyamul muakkadu, berdiri yang dikuatkan. Nyambung nih. Ini level nahwu. Inna Zaidan qaimun. Inna dan anna fungsinya adalah untuk takkid, berarti takkidul qiyam. Kan gitu. Itu level awal. Nah, dalam balaghah wal makna tsani dan bermula makna yang kedua. Nah, level 2 nih. Wa ya al makna tsani raddul ingkari, itu menolak keingkaran. Makanya kembali ke tafsir Yasin. Inna mursalun, kan gitu. Ya itulah id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzaznahuma bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Inna ilaikum mursalun. Lah kan selanjutnya lagi kan inna ilaikum lamur salun. Loh. Ini bukan semata-mata ada huruf inna kemudian ada huruf lam takkid. Tapi di sini level keduanya adalah bab ingkar. Radul ingkar. Nyambung kan nih? Udah ngantuk Andre. Wadaf usyaki dan menolak keraguan-raguan bitaukidi dengan ditaukidkan. Kalam itu kenapa ditaukidi? Oh, radul ingkar dan daf usyak. Nyambung nih. Tuh, ini estafet. Lah kalau ngaji begini kalian nggak paham ilmu nahwu, kan keder. Ngomong inna, lah bab inna aja nggak paham. Inna kapan wajib dibaca kasroh hamzahnya? Kapan inna wajib dibaca fathah hamzahnya? Kapan boleh dua? Itu masalah. Itu aja masih belum paham. Lu yang paling hafal paling yang 6 kemarin, Bin, ya enggak? Berikutnya itu masih ada 6 lagi beberapa itu. Inna dibaca kasroh ya, kamu pikir gampang, sulit. Lah iya kan? Waladhi dan bermula lafat ya dulu waladhi dan bermula perkara ya dulu yang menunjukkan apa alladhi alal ma'ani atas ilmu ma'ani khamsatu asya'a, itu 5 beberapa perkara. Nah, itu masalah loh. Khamsatu asya', kenapa taknya itu ada dalam lafaz khamsatu? Ya karena maksudnya asya'. Ini banyak orang yang masih suka salah antara ma'dud dengan adat, nggak sinkron. Iya kan? Memang kadang-kadang saya mau ngeritik ya, kadang-kadang nggak enak. Al-lafdhu yaitu lafaz yang pertama. Ya lafaz udah dibahas. Dalam ilmu nahwu juga udah al-kalamu wal lafdhu.
Woi, dear. Saudara Rio sudah ngantuk, ya nggak? Lah iyalah, pokoknya ngaji malam Senin kalau mau videoin aja, nggak cewek nggak cowok, udah mah aneh-aneh tingkah lakunya. Ada yang ngantuk ya, ada yang udah tidur, loh iya kan? Wal isyaratu dan isyarah, tuh yang itu yang kedua. Wal kinayah dan kinayah, kinayah itu nanti ada bahasanya, selokaan. Wal akdi dan akad, wal khali dan khal, besok bahasanya. Oke. Nah, sekarang lanjutnya wafa idatuhu. Loh, sejam kok belum? Ya, ngopi dulu lah. Ngaji balaghah nggak usah, tapi nyambung ya. Ini kan pemahaman baru kan? Bagaimana makna asal, itu namanya al-ma'ani al-uwal. Kemudian ada makna al-ma'ani as-sawani, kan gitu. Makna level 2 lah. Al-ma'na as-sawani itulah sasarannya ilmu ma'ani, gitu loh. Bismillah. Lu paham gak, San? Ya, lihat. Lu gak bakal nanya lu, parah. Gak kebangan paham. Lu apalagi katanya main tiktokan, nggak pakai jilbab ya, dicengin sama teman-teman lu, asma lu kambuh, ya begitu apa bukan? Jangan bohong lu ya, lagian norak banget main tiktokan kayak aska aja, lah ilah ilah, parah. Udah jadi orang biasa-biasa aja, apalagi lu upload ya kan, lu kan ditinggal di Al-Aziz, tiktokan nggak pakai jilbab. La ilaha illallah. Nah, para sama ada aja informasi mah. Nah, iya kudu saya pasang CCTV. Loh iya kan? Oke, lanjut. Wa faidatuhu. Udah sekarang faedahnya ilmu ma'ani. Wa faidatuhu dan bermula faedahnya ilmu ma'ani. Itu ada ABC itu. AB. Ma'rifatu i'jazil Qur'anil Karimi. Itu mengenal mukjizatnya Al-Qur'anil Karim. Min jihatima dari arah perkara khassa yang mengkhususkan hu pada ma siapa Allah bihi dengan Quran. Min judatis sabaki dari indahnya runtutan. Quran ini indahnya, la ilaha illallah. Udah sekarang kalian ngarang bahasa Arab, iseng-iseng aja, yang menurut kalian udah paling bagus. Kemudian sandingkan dengan bahasa, udah nggak ada apa-apanya. Udah Fatihah aja, gak usah jauh-jauh udah. Atau Al-Ikhlas. Cuman lupin kalau baca Iqlab ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jangan qul Allahu ahad. Allahus samad. Samad emang tetangga lu samad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya qalqalah kan mantul. Qalqalatun yajma'uha. Lu indah apa enggak? Qul huwallahu ahad. Lu maninya tinggi. Allahus somad. Lu iya kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lo indah apa enggak? Loh, ijaznya Al-Quran diantaranya bisa kita bedah melalui jalur ilmu ma'ani. Di dalam Qul huwallahu ahad, itu luar biasa kaitannya tauhid, ajaran tauhid uluhiyahnya, tauhid rububiyahnya, tauhidul asma wa sifatnya.
Tuh. Wa husnil wasfi, dan bagusnya sifat, kriteria. Wa bara'atit tarakibi, ya baro'ah itu ya indah, itu bari. Pakai ain loh, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah baro'ah itu bebas. Kebebasan, ngerti kan? Ini pakai ain. Bari. Kan ada bahasa Jawa, bahasa Pati, Grobogan dan kesono itu. Ada istilah mbari. Ya itu dari bariun, indah itu. Wa bara'atit tarakibi, dan indahnya susunan-susunan Al-Qur'an. Walut fil ijazi, dan lembutnya ijaz. Lutful ijaz ini coba dalam surat Yusuf itu loh. Qala hai talak, kan gitu kan? Hai talak, kan ketika Zulaikha merayu Nabi Yusuf, kan bahasanya hai talak, kan gitu kan? Kadieu, come here. Cuman simpel, ijaz. Jadi rayuan yang disampaikan oleh siapa namanya Zulaikha, itu digambarkan dalam bahasa Al-Quran itu ijaznya luar biasa. Tapi menggambarkan, ya kalau bahasa lu, waduh hai neng, yang matanya lebar seperti hadroh. Masa lebar seperti hadroh lu. Lah iya kan, belok itu mah. Iya enggak? Jalannya, wah, lu gak lihat aja no. Itu yang ngantuk itu loh. Apalah itu kalau jalan gitu banget. Orang kurus, jalannya lenggang-lenggong, tak ibaratnya layangan putus, ya enggak? Alah, udah. Ono bangunin, tidur aja. Maaf tuh, bebek lu ini gak beres ya. Lo tidur mulu ya. Lo itu barak, masa ijazah juga luar biasa. Tuh gitu loh. Termasuk mahasalillah. Oh, itu kan ijaz. Mahasalillah kan itu kan. Mahadha basaro in hadha illa malakun karim. Itu ijazah luar biasa. Tapi di dalamnya kalau dibedah, kalau dikupas luar biasa. Ah, itu ilmu ma'ani. Begitu loh. Wa udzubati alfadhihi wa salamatiha. Udzubah itu kalau air. Ini dengerin dulu nih. Kalau air itu kan ada air asin, ada air tawar. Kalau yang enak air apa? Ya air tawar lah. Nah, udzubatu alfadhi belum dibilang manisnya. Jadi lawannya asin itu tawar. Tawar itu kan kalau dalam bahasa bisa manis kan. Dan tawarnya maksudnya tawar bukan tawar itu maksudnya loh ya. Lawannya asin. Ya, wa'udzubati alfadhihi, dan enaklah, nyamannya lafaz-lafaznya Al-Quran, wasalamatiha, dan selamatnya alfaz, ila ghairi dzalika, pada yang selain itu, min mahasinihi, dari keindahan-keindahan Al-Quran, allati, yaitu mahasin, ada yang terduduk siapa al-arabu, orang Arab, an munahadotihi, dari ya melawan lah gampangannya, melompat dengan bahasa indahnya Al-Quran. Dia ya kan nahdoh, manahid, ya kan, dia terduduk padahal dia sedang melompat. Dia lompat langsung terduduk. Apa maksudnya? Gara-gara mendengar indahnya bahasa Sayyidina Umar itu galaknya luar biasa. Loh, bener, jangankan manusia, setan kok ditelan, bahasa kasarnya begitu. Sama Sayyidina Umar, itu saking premannya Sayyidina Umar, saking jawarannya Sayyidina Umar. Proses masuk Islamnya Sayyidina Umar itu kan mendengar Al-Quran. Lu catat lu, Quran itu bisa meluluh lantakkan bahkan kebengisan bajingan sekalipun. Paham kan maksudnya?
Makanya dibaca Al-Quran yang benar. Bacanya dengan hati. Bacanya dengan pikir. Supaya pikir dan hati kita diisi oleh kebaikan Al-Quran. Jangan congornya doang baca, ya nggak? Gramyang kemana-mana, ya nggak terisi. Menghadap kiblat dalam keadaan wudhu, disimak sunahnya melihat Al-Quran. Walaupun udah hafal sekalipun. Karena melihat huruf-hurufnya itu pun merupakan ibadah. Jelas kan? Lu ingat, di antaranya proses masuk Islamnya Sayyidina Umar. Nah, ketika adiknya, siapa nama adiknya? Fatimah salah ya? Ya kan gue tadi ngomong apa? Lah iya kan? Lah ketika adiknya Fatimah sama suaminya siapa namanya? Lupa saya ini. Siapa Sob? Oh, siapa Kong? Zaid bin apa Kong? Halang Kong. Loh ya. Proses sadarnya Sayyidina Umar aja dibacakan Al-Quran. Lah kita tiap hari baca Al-Quran gak sadar-sadar. Gak sadar kalau kita ini akan mati. Gak sadar kalau kita ini bodoh. Gak sadar kalau kita ini macam-macam lah. Tuh. Waharot dan keder. Apa ukuluhum, akalnya orang Arab. Amama fasohati, di hadapan kefasihan Al-Quran. Wabalaghati, dan keindahan Al-Quran. Lah orang Arab aja yang asli orang Arab. Gitu loh. Itu otaknya kelepek-kelepek ketika mendengar. Ini bukan omongan manusia. Harut ukuluhum, akalnya langsung ngoleng. Lo bagaimana kita yang bukan orang Arab? Lo iya kan? Lo gitu loh. Abu Jahal itu jangankan ngomongnya, kentutnya aja kok Arab. Lah orang Arab, batuknya aja juga Arab. Jelas kan? Nah, cuman Abu Jahal, Abu Lahab, serta abu-abu yang lain, Abu Gosok segala macam itu, nggak seiring seirama dengan ajaran Nabi. Nah, yang seiring seirama dengan ajaran Nabi adalah Sayyidina Umar. Itu yang doanya Nabi. Allahumma a'izzil islama bihadzainil asadain. Itu doanya Nabi. Ya Allah, muliakan agama Islam ini dengan masuk Islamnya dua singa padang pasir. Yaitu yang pertama Sayyidina Hamzah, yang kedua Sayyidina Umar. Dan alhamdulillah dua-duanya masuk Islam, barokah doanya Nabi. Coba itu. Membaca Quran aja, membaca Waqiah, membaca Al-Mulk udah baca berkali-kali ya. Lu dengerin Maftuh. Ya, cukurnya aja sini bersih. Sininya nih ya. Jangan lu belum gua komentarin aja lu. Ntar belum lu cukur yang macem-macem. Lu tanya Pahrul lu. Lu dulu pernah gua rampas pala lu tanya lu. Lu dengerin Don. Itu Pahrul lu. Dulu gua tarik pakai golok. Set. Ngerti gak? Lah sama dari dulu begitu. Lu biarin dengerin perempuan. Jangan kalian pikir ini mumpung ada Jenal, ada Pahrul, ada Makmur. Makmur gomelin mulu, lu dari dulu kok gomelin, sekarang masih gomelin. Lah iya kan? Tuh. Ngerti apa? Tuh maaf tuh. Lah timbang abang lu gara-gara kenal sama cewek keluar. Oh itu namanya teh botol sosro. Nah, abang lu, ya gak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, jelas ya? Kok masih males baca Quran? Baca. Kalau belum ntar subuh saya contohin dah. Lu Yusuf kok sama lu Yusuf. Ngerti gak? Lu mah jam 4 harusnya udah standby ya. Ini bukan standby. Setan baik. Lah ya gak? Lah iyalah. Nah, coba itu. Oke lanjut, dikit lagi dah. Ya 1 poin, itu kan yang nomor ba itu. Itu faedah yang kedua, alba
wal wukufu ala asraril balaghati wal fasahah. Wal wukufu dan mensikapi, wukuf berdiri, ala asraril balaghati, faedahnya balaghah nih, atas rahasia-rahasia balaghah wal fasahati dan fasahah, fi mansuril kalamil arabi, dalam mansur tahu kan, kalam nasarnya kalam Arab, yang dinasarkan kalam Arab, wa mandumi dan yang dinazomkan kalam Arab. Mansur itu kalam nasar, kalam yang tidak berupa nazom, kalam yang tidak berupa syair itu maksudnya. Kaitah tadhiya khadwahu watan saja alamin walahu watafar wa tafriqo baina jayyidil kalami wa radihi. Kaitan khadhiya supaya apa nal? Enggak ada catatan kakinya itu. Itu khadwahu dalam arahnya Quran, watan suja, dan kalau saja itu menenun, menjahit, menenun alfat asror ala min walihi, atas tujuannya Al-Quran, watafriko dan membedakan ma'ani aja lah, baina jayyidil kalam, antara bagusnya kalam, warodi'i, dan rodi lawannya jayyid, buruknya kalam. Jadi fungsi balaghah, fungsi ma'ani yang kedua adalah kita bisa menyikapi, wukuf berdiri, memahami atas rahasia-rahasia ilmu balaghah dan ilmu fasohatul kalam, baik dalam kalam nasar ataupun kalam nadhom, maksudnya supaya itu tadi tadhiyah, supaya ngelempengi gitu ya, ngepasi khadwahu pada arahnya kalam, itu aja lah. Itu diantaranya. Kemudian kamu bisa membedakan antara ucapan ini bagus apa tidak. Itu maksudnya. Jelas nih. Udah besok. Wawadi'uhu itu Syekh Abdul Qadir, bukan Al-Jailani. Lu kan tahunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani toh. Ya, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani. Itu yang meletakkan ilmu ma'ani. Oh, ya Fatihain. Kan gitu kan? Oke ya. Besok wawadi'uhu. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.